Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kita akan membahas hal yang sederhana tetapi cukup menggugah nurani atau bahasanya, membuat kita terhenyak, keren sekali terhenyak. Kita akan membahas terkait dengan indikasi pengkultusan terhadap sosok-sosok tertentu, banyaklah kita akan membahas tentang pengkultusan terhadap sosok-sosok itu. Di zaman-zaman saat ini, beberapa orang menyebutnya akhir zaman, sedangkan kami menyebutnya awal zaman. Manusia berbondong-bondong mencari keselamatan. Ada yang mencari keselamatan akhirat, kemudian lari ke arah religius. Ada yang mencari keselamatan lewat dunia, kemudian menumpuk harta. Ada yang mencari keselamatan dengan cara mengambil atau mempertahankan kekuasaan. Banyak cara. Nah, kegelisahan masyarakat dalam upaya mencari keselamatan, terutama mencari pemenuhan terhadap kegersangan spiritualnya. Saya melihat beberapa kelompok masyarakat mengarah pada upaya-upaya yang saya pikir sudah hampir melampaui batas atau bahkan sudah melampaui batas. Semisal begini, mencari keselamatan dalam urusan agama. Ketika seseorang atau sekelompok masyarakat mencari keselamatan dalam urusan agama atau mencari keselamatan akhirat lah, biar lebih jelas, itu sebagian dari mereka atau kelompok-kelompok tertentu meyakini bahwa tokoh-tokoh tertentu itu mampu membimbing atau mengarahkan ke jalan keselamatan. Yang heran, yang menjadi aneh, yang menjadi pertanyaan, ketika ada tokoh A dan tokoh B berseberangan dan dua-duanya mengklaim keselamatan, maka keselamatan seperti apa? Keselamatan yang mana dan tujuannya kemana, sehingga dua-duanya bisa menggaransi keselamatan. Nah, akibat dari keyakinan personal dan kepercayaan dari masyarakat terhadap sosok tertentu yang mampu atau yang akan bisa menggaransi keselamatan, ini pola pengkultusannya, pola penghormatannya sudah banyak yang melampaui batas. Seakan-akan pengabdian atau penghormatan kalau perlu bersujud di kakinya agar bisa menyelamatkannya di dunia maupun di akhirat. Nah, padahal yang pertama yang harus kita konfirmasi dulu adalah sosok yang diagungkan tersebut, sosok yang dianggap bisa membantu atau bisa menyelamatkan tersebut, dia sendiri apakah sudah tergaransi atau belum? Dia sendiri harus bisa mengkonfirmasi apakah dirinya sudah ada garansi aman atau belum. Ketika ternyata dirinya tidak memiliki garansi keselamatan dunia maupun akhirat, bagaimana mungkin dia bisa menggaransi orang lain, apalagi umat yang sebanyak itu? Saya merasa terenyuh ketika banyak
kelompok masyarakat yang memiliki semangat yang tinggi untuk hal-hal yang bersifat spirit keagamaan ataupun akhirat. Tetapi pada sisi lain terlihat ada upaya memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan material. Jadi kegelisahan umat untuk hal yang spiritual mereka konversi menjadi satu aspek material yang menguntungkan secara duniawi. Nah, saudaraku, saat ini saya melihat umat Islam itu sangat mudah untuk berkelompok, untuk berkumpul, untuk berjamaah, itu sangat mudah karena memang faktor media sosial juga sudah luar biasa. Namun kita juga harus sadar bahwa Rasul sudah menyampaikan suatu saat nanti umat Islam itu akan besar. Tetapi banyaknya atau besarnya itu seperti buih di lautan. Buih di lautan itu banyak tetapi tidak memiliki nilai, atau banyak tetapi tidak memiliki pengaruh apapun. Jadi hanya nilai banyaknya saja. Nah, ketika umat Islam secara fisik terlihat berkumpul berjamaah, pada satu sisi kita bangga. Tetapi pada sisi lain, apakah memang banyaknya ini seiring dengan kuatnya tauhid, seiring dengan istiqomahnya ibadah, seiring dengan sinerginya muamalah, atau tidak seiring? Nah, pengumpulan massa atau pengelompokan masyarakat, pengelompokan umat, pengelompokan jamaah yang kemudian ada yang mengarah ke tokoh ini, ada yang mengarah ke tokoh B, ke tokoh C, ke tokoh A. Sebenarnya tidak ada masalah, maksudnya tidak salah lah Anda mau merapat kemanapun silahkan. Tetapi yang kami dari tim RN wanti-wanti adalah saudara harus waspada, karena jika kita mengkultuskan seseorang, meminta garansi keselamatan, kita harus tahu dulu, harus bisa mengkonfirmasi dulu apakah tokoh atau orang yang kita tuju itu sudah memiliki garansi atau belum. Nah, kemudian dari situ ada pertanyaan, apakah memang ada orang yang digaransi bahwa dia akan selamat, bahwa dia akan selamat dunia, selamat di akhirat? Saya meyakini itu ada, tetapi tidak dipublikasi atau tidak diumbar begitu saja. Ketika Rasulullah digaransi oleh Allah bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, tidak ada yang maksudnya dilakukannya Rasul itu sudah benar, sudah sesuai arahan, maka kompensasi atau konsekuensinya adalah ridha Gusti. Rasulullah itu berikhtiar dalam ibadah luar biasa. Rasulullah itu ibadahnya malah lebih banyak atau lebih taat dan lebih lagi daripada kita yang memang masih harus terus belajar dan berusaha gitu. Nah, maka pengkultusan terhadap sosok menurut kami tim RN itu sangat riskan terhadap pembelokan, dalam artian jangan sampai terjadi keyakinan bahwa ketika Anda ikut dengan sosok A, dengan tokoh B, Anda digaransi selamat dunia maupun akhirat. Ini sangat riskan, harus hati-hati. Sangat riskan, harus hati-hati. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan, melihat fenomena saat ini, ketika ada tokoh yang muncul, ya kita ambil ilmunya, kita perhatikan akhlaknya, kita contoh apa yang baik, kita contoh, kita jadikan suri tauladan hal-hal baiknya, sehingga sosok tersebut bisa menginspirasi kita untuk bisa lebih baik dan memberi manfaat kepada kita agar hidup kita lebih baik. Jadi bukan mengkultuskan atau menggantung ke sosok tersebut, mencantol ke sosok tersebut, tetapi kita mengambil inspirasi, mengambil ilmunya, mengambil suri tauladannya agar kita bisa menjadi lebih baik. Karena sekarang saya lihat luar biasa,
pengkultusan terhadap tokoh luar biasa. Itu akan memberatkan bagi Anda, juga memberatkan bagi tokoh itu sendiri. Karena walau bagaimanapun seorang tokoh yang digandrungi atau dikultuskan lah oleh banyak jamaah, secara langsung atau tidak langsung memiliki beban yang sangat tinggi untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Demikian saudaraku, terima kasih, tetap tingkatkan iman amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.